إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Untuk apa? Ditanya takwil mimpinya, diberitahu kepada orang tersebut supaya memberitahukan kepada raja. Artinya Nabi Yusuf masih di dalam penjara. Ya, Nabi Yusuf menerangkan kepada teman sepenjaranya tersebut tentang takbir mimpi agar supaya kemudian takbir mimpi itu dijelaskan kepada raja. Akhirnya raja tersebut setelah mendengar apa yang diterangkan oleh Nabi Yusuf dengan begitu detail dan juga diterangkan bagaimana cara menangani krisis yang akan menimpa negeri Mesir pada waktu itu. Akhirnya di ayat ini raja tersebut meminta agar supaya Nabi Yusuf dihadirkan ke hadapannya. Jadi diundang untuk menghadapnya. Nah inilah yang Allah Subhanahu wa taala terangkan, wa qala al-maliku utuni bihi. Raja tersebut mengatakan, datangkanlah orang tersebut, maksudnya Yusuf, ke hadapanku. Karena raja ini sudah terkagum-kagum dengan takbir mimpi yang diungkapkan oleh Nabi Yusuf tersebut. Falamma ja'ahur rasul. Ya, tentunya perintah raja ini untuk mendatangkan Nabi Yusuf, tentu yang kenal dengan Nabi Yusuf adalah kan tukang pemberi minum raja itu tadi. Akhirnya dialah yang datang ke penjara. Falamma ja'ahu ar-rasulu qala irji' ila rabbik. Ketika si utusan ini, yaitu tadi pemberi minum raja tadi, datang kepada Nabi Yusuf mengatakan irji' ila rabbik. Artinya setelah datang dan dikemukakan bahwasanya raja memanggil Nabi Yusuf untuk menghadap kepadanya seperti itu. Jadi artinya juga kamu ini dibebaskan dari penjara seperti itu. Tapi malah Nabi Yusuf menjawab, qala irji' ila rabbik. Kembalilah kepada Tuhanmu. Ini kembali kata Rabb di sini, dalam penggunaan di sini bukan berarti kembalilah kepada Tuhanmu. Tapi di sini maksudnya kata Rabb adalah Tuhanmu. Ya, kembalilah kepada Tuhanmu, kepada raja maksudnya. Fas'alhu ma balun niswatil lati qatta'na aydiyahun. Tanya kepada raja, ya. Bagaimana kabar para wanita yang melukai tangan-tangan mereka? Ini menunjukkan bagaimana Nabi Allah Yusuf alaihissalam ya sebenarnya langsung mau dibebaskan dari penjara. Akan tetapi Nabi Yusuf tidak mau, ya, karena Nabi Yusuf tidak mau keluar dari penjara, tapi aib terus melekat pada dirinya. Ya, beliau ingin masalah tentang masuknya beliau ke dalam penjara harus dikelirkan dulu. Siapa yang sebenarnya bersalah? Supaya jadi dia tidak menanggung malu dan juga menjadi tercoreng nama baiknya sampai keturunannya nanti. Seperti itu. Nah inilah bagaimana Nabi Yusuf tidak mau keluar dari penjara sebelum kasusnya dibuka secara tuntas. Jadi ma balun niswatil lati qatta'na aydiyahunna. Ya, bagaimana keadaan masalah kasus wanita-wanita yang melukai tangan-tangan mereka. Inna rabbi bikaidihinna alim. Sungguhnya Tuhanku maha mengetahui dengan tipu daya mereka. Lalu, karena ini permintaan dari Nabi Yusuf dan ini diajukan ke raja dan raja memang sudah terkagum-kagum dengan Nabi Yusuf, akhirnya langsung
para wanita istana tersebut diundang, dipanggil. Termasuk itu istri Al-Aziz, ya, Zulaikha di situ. Qala ma khutbukunna idh rawattunna Yusuf an nafsi. Ditanya akhir raja kepada mereka semuanya. Ya, artinya di sidang langsung dihadirkan mereka, ya, tanpa adanya Nabi Yusuf di sana. Nabi Yusuf kan masih di penjara, ya. Ma khutbukunna. Bagaimana, ya, keadaan kalian? Artinya bagaimana mengacakan ini maksud bukunna, artinya bagaimana kondisi kalian pada waktu itu. Idrawattunna Yusuf an nafsi. Tatkala kalian merayu Nabi Yusuf untuk menundukkan dirinya, Arti bagaimana ini bisa terjadi peristiwa ini, ya, maksudnya diceritakan apa benar Nabi Yusuf itu artinya orang yang bersalah, ya, orang yang tidak benar seperti itu. Ini langsung ditanya oleh raja. Qulna hasya lillah ma alimna alaihi min su. Semuanya mereka menjawab. Hasya lillah, maha suci Allah. Ma alimna alaihi min su. Kami tidak mengetahui kepadanya dari keburukan sedikit pun. Artinya kami nggak mengenal dia itu sebagai orang yang buruk, ya, seperti itu. Wa qalat imra'atul aziz. Nah, pada saat itu juga karena di situ sudah ada apa? Ya, hadir juga istri Al-Aziz, ya, atau yang sering disebut dikenal dengan dalam riwayat itu adalah Zulaikha. Dia mengatakan, ya, dia langsung, ya, karena semua wanita sudah mengakui kebersihan Nabi Yusuf, kebaikan Nabi Yusuf, dan Nabi Yusuf sama sekali tidak tercela. Imra'atul Aziz pun mengatakan, al-ana hasal haq. Sekarang terungkaplah kebenaran. Ana rawattuhu an nafsi. Akulah yang merayu dia untuk menundukkan dirinya. Wa innahu laminas shadiqin. Sungguhnya dia termasuk orang-orang yang jujur, yang benar. Shadiqin arti yang benar. Di sini dikaitkan dulu kan Nabi Yusuf menyangkal ketika, ya, beliau lari ke pintu dan dijambak, artinya dipegang itunya, bajunya sampai robek. Nabi Yusuf lah yang mengatakan, hiya rawadatni an nafsi. Dialah yang merayuku untuk menundukkan diriku. Nah, di sini kalimat wa innahu laminas shadiqin, sungguhnya dialah yang termasuk orang yang benar, artinya dalam ucapannya tersebut, akulah yang salah. Dzalika liya'lama anni lam akhunhu bil ghaib. Yang demikian itu. Kenapa alasannya Imra'atul Aziz mengatakan hal ini? Itu yang demikian itu agar supaya dia mengetahui bahwasanya aku tidak akan mengkhianatinya bil ghaib pada saat dia tidak ada. Arti aku mengatakan yang benar, yang jujur ini, ya, supaya dia tahu bahwasanya aku mengucapkan ini, ya, aku sama sekali tidak mengkhianatinya, arti tidak mengatakan sesuatu yang dusta, ya. Wa annallaha la yahdi kaidal khainin, dan sungguhnya Allah tidak akan memberikan petunjuk kepada tipu dayanya orang-orang yang berkhianat. Wa ma ubarri'u nafsi, dia pun mengatakan aku tidak menganggap suci diriku, ya. Innan nafsa la'ammaratun bisu'. Dia pun di samping mengakui kesalahannya, mengakui bahwasanya Nabi Yusuf itu benar, tidak bersalah, ya, dia pun mengakui bahwasanya dirinya, ya, bukan orang yang bersih. Arti aku tidak menganggap suci diriku. Arti benar dia dulu kan yang merayu Nabi Yusuf. Innan nafsa la'ammaratun bisu'. Sungguhnya nafsu itu amarah bisu, sangat mendorong untuk melakukan keburukan. Nanti ada penjelasan, ya, kan kita ketahui ada an-nafs ini, kondisi nafs atau jiwa kita ini ada tiga
tiga fase, ada tiga kemungkinan, yaitu bisa menjadi an-nafsul ammarah, nafsu yang selalu memerintahkan kita untuk mengikutinya, ya. Kemudian ada an-nafsul lawamah, artinya nafsu jiwa yang mengecam kita kalau kita melakukan keburukan. Dan ada lagi nafsu yang an-nafs yang tertinggi nilainya adalah an-nafsul mutmainnah. Nanti penjelasannya ya di tafsir. Jadi seperti itu. Wa ma ubarri'u nafsi inna an-nafsa la'amarratun bisu' illa man rahima rabbi. Sungguhnya nafsu itu selalu memerintahkan keburukan kecuali kalau Tuhanku merahmati orang yang merahmati sehingga dia tidak terpengaruh oleh nafsul ammarah. Inna rabbi ghafurur rahim. Sungguhnya Tuhanku Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini secara zahir ayat, ya. Ucapan ini dzalika liya'lama anni lam akhunhu bil ghaibi wa anna Allah la yahdi kaidal kha'inin, dengan wa ma ubarri'u nafsi inna an-nafsa la'ammaratun bisu' illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Ini secara zahir ayat, ini masih rangkaian ucapan dari Zulaikha, ya. Kalau diterjemah kita lihat bahwasanya dzalika, ya, ayat 52 ini dinisbatkan kepada Nabi Yusuf. Kata ini ucapan Nabi Yusuf, dzalika liya'lama, ya, yang demikian itu agar supaya maksudnya Tuanku itu Al-Aziz mengetahui bahwasanya aku tidak mengkhianatinya bil ghaib pada saat dia nggak ada, gitu. Padahal ini lagi di persidangan di mana Nabi Yusuf tidak ada. Itu akhir ayat seperti itu, ya. Ini sebenarnya ucapan bagaimana pengakuan dari Zulaikha tadi. Dia mengakui kesalahannya, dia mengakui bahwasanya dia itu bukan orang yang, artinya dia mengakui bukan berarti dia tidak punya kesalahan, gitu. Dia bukan orang yang bersih, gitu. Aku tidak, wa ma ubarri'u nafsi, aku tidak menganggap suci diriku, seperti itu. Tapi banyak mufassir, terutama juga kita lihat di terjemahan Departemen Agama, itu diartikan seperti itu. Ini adalah ucapan Nabi Yusuf. Padahal akhir ayatnya ini masih kaitan ungkapan dari Imratul Aziz. Nanti juga kita lihat penjelasannya. At-tafsir. Tabri'atu Yusuf min kulli ittiham. Kesucian, kebersihan Nabi Yusuf dari segala tuduhan. Laqad kana ta'biru Yusuf li ru'yal maliki kama qulna daqiqan wa madrusan wa mantiqiyan ila darajah annahu jadabal malika wa hasyatahu ilaih. Sungguh ungkapan Nabi Yusuf terhadap atau takbir Nabi Yusuf bagi mimpi tersebut, mimpinya raja, sebagaimana kami katakan sebelumnya, daqiqan, begitu teliti, wa madrusan, artinya dapat dipelajari, wa mantiqiyan, dan logis, ila darajah, sampai ke tahap annahu jadabal malik, sampai hal tersebut, penjelasan Nabi Yusuf tentang mimpi tersebut membuat raja tertarik. Begitu tertarik akan penjelasan Nabi Yusuf tadi. Ya. Jadi bukan saja raja dan wahasyatahu, orang-orang yang berada di dekat raja. Idh kana yara anna sajinan majhulan abbara ru'yahu bi ahsani ta'bir wa tahlil duna an yantadhara ay ajrin aw yatawaqqa'a amran ma kama annahu a'ta lil mustaqbali huttatan madrusatan aidha. Ya, bagaimana ini kok bisa takbir mimpinya Nabi Yusuf akan mimpinya raja tersebut begitu menarik raja dan juga para pembesar di dekatnya. Karena bagaimana dia melihat, memandang ada seorang tawanan yang nggak dikenal
Dia dapat mengungkapkan mimpinya abbara ru'yahu bi ahsani ta'bir dengan sebaik-baiknya ya, ungkapan wa tahlil dan sebaik-baiknya penjelasan. Sebaik-baiknya uraian seperti itu. Duna ayyan tidar ayya ajrin. Dia terangkan hal tersebut tanpa menunggu, oh saya minta imbalan dulu gitu, enggak. Tapi Nabi Yusuf langsung ketika ditanya tentang mimpi raja tersebut diterangkan sejelas-jelasnya. Awiyatat waqa amramma, atau dia artinya menantikan sesuatu yang akan dia dapat gitu. Ya. Enggak, tapi dia jelaskan langsung ya, tanpa meminta imbalan atau menunggu apapun, mengharapkan sesuatu. Kama annahu a'ta lil mustaqbali huttatan madrusah aidha. Sebagaimana Nabi Yusuf bukan saja menjelaskan arti dari mimpinya raja, tapi juga memberikan hustatan madrusah, artinya planning yang terencana. Jadi Nabi Yusuf pun merangkan bagaimana tindakan-tindakan yang harus dilakukan untuk dapat menangani krisis atau paceklik yang akan menimpa tersebut. Laqad fahimal maliku ijmalan anna Yusuf lam yakun rajulan yastahiqqus sijn. Raja tersebut telah mengetahui secara global bahwasanya, artinya secara garis besar dia tahu bahwasanya Nabi Yusuf ini bukan orang yang berhak untuk ditawan, untuk dipenjarakan. Bal huwa syakhsun asma maqaman minal insanil adi, tapi dia adalah seorang yang memiliki kepribadian yang mulia, ya, kedudukan yang tinggi dari manusia biasa. Dakhala sijna natijata haditsin khafi. Dia masuk ke penjara karena akibat dari suatu peristiwa yang samar, yang tersembunyi. Lidzalika tashawwaqa li ru'yatihi. Oleh karena itu raja tersebut tertarik untuk melihat Nabi Yusuf ini. Jadi raja ini mendengarkan takbir mimpinya nggak langsung dari Nabi Yusuf, akan tetapi dari utusan raja tersebut, yaitu yang selalu membawa minuman, membawa air minum untuk raja. Jadi raja ini pengen sekali bertemu dengan Nabi Yusuf. Walakin yanbaghi lil malika ayyansa la yanbaghi lil malika ayyansa ghururahu wa yusri ila ziyarati. Akan tetapi ya biasalah kalau raja itu nggak sewajarnya dia itu melupakan keangkuhannya dan buru-buru datang ke penjara, enggak. Nah, tapi dia suruh dulu, bal amara ayyuta bihi ilai. Tapi dia perintahkan agar supaya Nabi Yusuf yang didatangkan kepadanya, dibawa ke menghadapnya. Kama yaqulul Quran, sebagaimana yang diterangkan ayat Quran tadi, wa qala al-maliku utuni bihi, maka raja itu mengatakan, datangkanlah Yusuf kepadanya. Ya. Falamma ja'ahur rasul, artinya kemudian ketika datang utusan itu kepada Nabi Yusuf, artinya perintah raja ini ternyata ditugaskan kepada pembawa air tadi untuk mendatangi Nabi Yusuf. Setelah orang itu datang, utusan itu datang, lam yuafiq Yusuf alal khuruj minas sijn. Nabi Yusuf tidak mau atau tidak sepakat untuk keluar dari penjara. Duna ayyusbata bara'atuhu. Sebelum kebersihan dirinya diputuskan. Faltafata ila Rasulil Malik. Lalu dia menoleh kepada utusan raja, arti dia bicara kepada utusan raja, wa qala rji' ila rabbik. Nabi Yusuf mengatakan, kembalilah kamu kepada Tuhanmu, fas'alhu ma balun niswatil lati qatta'na aydiyahunna. Tanyakan dia kasus tentang wanita-wanita yang melukai tangan mereka.
Ya, tanyakan bagaimana keadaan sebenarnya. Buka kasus tersebut. Artinya kasus yang sudah eh, apa bertahun-tahun, lebih dari 7 tahun ya, lebih dari 7 tahun tersembunyi, bahkan mungkin 12 tahun ya, seperti para mufassir mengatakan, itu agar dibuka kembali kasusnya. Ya. Idzan fa Yusuf lam yarghab ayyakuna ka'iyyi mujrimin. Ya, di sini tentu saja Nabi Yusuf ini tidak ingin seperti orang pelaku kriminal yang lain. Artinya tidak ingin seperti orang yang melakukan kesalahan. Ai alal aqal ka ayyi muttahamin ya'ishu mashmulan bil afwil malik. Ya, ini dia paling sedikitnya tidak mau seperti orang yang tertuduh dan kemudian dia mendapatkan abolisi atau garasi ya, dari raja. Ya. Nggak mau langsung diberikan gerasi gitu dari raja, dimaafkan. Berarti seolah-olah dia dulu bersalah, kemudian dimaafkan situ. Tidak mau, ya. Nabi Yusuf pengen agar supaya kasusnya dibuka kembali siapa yang sebenarnya bersalah. Laqad kana yarghabu awwalan ayyuhaqqiqa fi sababi habsi. Ya, dia ingin yang pertama-tama membuktikan kenapa sebabnya dia bisa dipenjara. Wa an tuthbata bara'atuhu, ya, wa taharatu zailih, dan agar diputuskan nanti tentang kebersihan dirinya dan juga kesucian zailihi, artinya keturunannya nanti. Kebersihan keturunannya. Dia artinya ya enggak menyandang nama yang buruk sampai nanti akan juga menjadi buruk kepada keturunannya, seperti itu. Ya, jadi ini hal penting ya. Karena nama baik seseorang itu ya nggak boleh dicederai. Ya, termasuk pesan Nabi kita Muhammad SAW antara seorang muslim dalam hajjatul wada, Rasulullah berpesan al-muslim akhul muslim, bagaimana haramun damuhu wa irduhu wa maluhu. Dan haram darahnya, artinya nggak boleh dialirkan, nggak boleh dibunuh. Wa irduhu juga haram kehormatannya, nggak boleh dicederai. Ya, seperti ini. Nah, itu juga karena kehormatan ini adalah suatu hal yang penting. Dan ini akan menjadi kenangan terus kepada keluarga, ya, kepada keturunan. Oleh karena itu Nabi Yusuf tidak mau keluar sebelum kasusnya dibuka dan ditetapkan siapa yang bersalah. Wa yakhruju minas sijni marfu'ar ra'si, agar supaya Nabi Yusuf keluar dari penjara dengan kepala tegak. Kama yuthbitu dhimnan talusan nizamil hukumi wa ma yajri fi qasri wazirihi. Sebagaimana dia ingin juga menetapkan sekaligus itu bagaimana kotornya hukum, peraturan yang atau kotornya penegakan hukum dan apa yang berlangsung di istana menteri si raja tersebut. Ajal laqad ihtamma bi karamati syakhsiyatihi wa syarafihi qabla khurujihi min as-sijn. Tentu saja ya, Nabi Yusuf ini begitu mementingkan, begitu memperhatikan kehormatan, kepribadiannya dan kemuliaannya sebelum beliau keluar dari penjara. Wa hadza huwa nahjul asra ahfar. Inilah jalannya orang-orang yang merdeka. Orang-orang al-ahrar yang merdeka, berprinsip merdeka. Dia nggak mau dia itu keluar karena hanya mendapatkan garasi, ya, kemaafan, tapi ya, kasusnya diterangkan dulu siapa yang sebenarnya bersalah. At-tarifu huna anna Yusuf fi ibarati hadhihi abda sumuwan fi syakhsiyatihi ila darajatin annahu lam yakun musta'iddan li an yusarriha bismi imra'atil aziz allati kanat as-sababu
al-mubashiru fittihamihi allati kanatis sabab al-mubashir. Kanat ya as-sababatul mubashir fittihamihi wa habsi. Yang unik di sini dalam ungkapan Nabi Yusuf, ya. Yusuf dalam ungkapannya di sini tidak beliau telah menampakkan ketinggian derajatnya, ya, abda sumuwan fi syakhsiyati, ketinggian kepribadiannya. Lihat, perhatikan di sini, sampai-sampai bagaimana dia tidak siap untuk menjelaskan nama seorang wanita yang menjadi penyebab langsung tertuduhnya dia dan dipenjaranya dia. Dalam ungkapannya tadi kan, Nabi Yusuf enggak menyebutkan, ya, tentang, tidak menyinggung tentang wanita Al-Aziz, ya, tentang Zulaikha, tapi beliau mengatakan, ya, tentang wanita-wanita secara umum. Ma khatbukunna idrawattunna Yusuf apa? Fas'alhu ma balun niswatil lati qatta'na aydiyahunna. Jadi enggak disinggung Imratul Aziz. Ya, dia jaga nama baik seorang. Jadi enggak disebutkan namanya. Ini adalah bagian dari akhlak Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Dan ini juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika ada misalnya seorang yang melakukan sesuatu, Rasulullah tahu. Rasulullah nggak mengungkapkan dengan namanya di depan umum misalnya. Ketika beliau khutbah, beliau mengatakan, ma balu aqwamin yaquluna kadza wa kadza. Kenapa sih ada orang-orang yang mengatakan begini dan begitu? Rasulullah nggak tunjuk namanya, nggak sebut namanya di depan umum, ya, seperti inilah akhlak yang kita katakan sebelumnya, bagaimana Rasulullah mengikuti akhlak para nabi terdahulu. Akhlak Nabi kita Muhammad SAW mencakup semua akhlak Nabi terdahulu. Nah, di sini bagaimana Nabi Yusuf tidak menyebutkan isma imra'atil aziz allati kanat as-sabab al-mubashir. Yang mana sih Imra'atil Aziz ini sebagai penyebab langsung fittihamihi wa habsih. Ya, penyebab langsung yang menyebabkan Nabi Yusuf tertuduh dan Nabi Yusuf dipenjara. Balik tafa bil isyarati ila jama'atin niswati allati lahunna alaqatun bihadzal mawdu'i fahas. Akan tetapi Nabi Yusuf hanya cukup menyebutkan tentang sekelompok wanita. Ya, kelompok wanita juga nggak disebutkan siapa mereka kan. Yang mana mereka memiliki hubungan dengan topik ini, dengan kasus ini. Tsumma yudhifu Yusuf idza lam ya'lami sabab. Idza lam yu'lam sababu sijni sya'bu Misra. Idza lam ya'lam sababa sijni sya'bu Misra, failnya ya, dari ya'lam ya. Idza lam ya'lam sababa sijni sya'bu Misra, ya gitu, sya'bu jadi fa'il ya, sababa jadi maf'ul dari maf'ul muqaddam. Jadi kalau rakyat Mesir wala jihazuhul hukumi, maupun aparat-aparat hukumnya, aparat-aparat pengadilannya tidak mengetahui tentang sebab kenapa aku dipenjara, wa bi ayyi sababin wasaltu sijna, dan sebab apa aku bisa masuk ke dalam penjara, fallahu muttali'un ala dzalik, ketahuilah Allah lah yang mengetahui hal itu. Ya, andai kata mereka nggak tahu pun sebab kenapa aku di penjara, yang pastinya adalah Allah mengetahui hal tersebut. Inna rabbi bikaidihinna alim, sungguhnya Tuhanku sangat mengetahui dengan tipu daya mereka. Adal mab'uts min qibal al-malik ila Yusuf marratan tsaniyah ila al-maliki. Nah, ini kalimatnya agak jelimet di sini ya. Maksudnya adalah utusan raja, ya, yang dari utusan dari raja, ya, setelah dia datang ke Nabi Yusuf, ya, minta Nabi Yusuf untuk keluar menghadap raja, tapi ternyata tidak, dia mau Nabi Yusuf, tapi Nabi Yusuf minta agar supaya kasusnya itu dibuka terlebih dahulu. Jadi kemudian kembali ini utusan ilal maliki, marratan tsaniyah ilal malik, dia kembali ke
kembali lagi ke raja. Wa akhbarahu bima talabahu Yusuf ma'a ma kana min ibaihi wa uluwi himmatihi. Ya. Dan si utusan ini memberitahukan kepada raja apa yang diminta oleh Nabi Yusuf. Ya. Dengan keengganannya dan juga ya, bagaimana ketinggian himmahnya dia. Ya, agar supaya kasusnya dibuka. Lidza azuma Yusuf fi nafsil maliki wa badara musri'an ila ihdar niswati allati syarakna fil haditsah. Oleh karena itu, ya Nabi Yusuf ini menjadi azuma fi nafsil malik. Artinya nama Nabi Yusuf menjadi agung di dalam pandangan si raja tadi. Artinya bagaimana kemudian Nabi Yusuf makin dikagumi oleh raja. Ya. Oleh karena itu raja bersegera mendatangkan para wanita tersebut. Wanita yang ikut bergabung dalam peristiwa perjamuan oleh Zulaikha. Waltafata ilaihinna. Setelah didatangkan para wanita tersebut, raja berkata kepada mereka, wa qala ma khatbukunna idh rawattunna Yusuf min nafsi. Raja berkata, bagaimana kondisi kalian? Bagaimana kasus kalian ketika kalian merayu Yusuf untuk menundukkan dirinya? Yajibu an taqulnal haqqa. Ya. An taqulanna haqqa. Wajib kalian antaqulnal haqqa, ya. Wajib kalian mengatakan yang sebenarnya. Hal irtakaba Yusuf khati'atan aw dzanban? Apakah benar Yusuf itu melakukan dosa atau kesalahan? Fataqayyadha faj'atan alwijdanun na'im fi nufusihinna, maka pada saat itu perasaan yang tertidur dalam diri mereka bangkit, ya. Kata ini hal-hal yang penting ini di hadapan raja. Karena yang asalnya dulu mereka sembunyikan kebenaran di dalam hati mereka, perasaan ini kemudian bangkit. Ya. Wa ajabna jami'an bi kalamin wahid, dan mereka semuanya menjawab dengan satu perkataan yang sama, muttafiqun ala taharatihi, yang sepakat atas kesucian Nabi Yusuf. Yaitu ucapan mereka, wa qulna hasya lillahi ma alimna alihi min su. Maha suci Allah, ya. Kami sama sekali tidak mengetahui bahwasanya dia itu seorang yang buruk. Amma imra'atul aziz allati kanat hadiratan aidan. Adapun imra'atul aziz, maksudnya Zulaikha, yang pada saat itu hadir di sana juga. Wa kanat tusghi bidiqqatin ila haditsil malik wa niswati Misra, dan dia pun mendengarkan dengan seksama ya pembicaraan raja dan pembicaraan para wanita Mesir tersebut. Falam tajid fi nafsiha al-qudrah 'ala as-sukun. Maka dia tidak mampu lagi untuk berdiam diri. Waduna antus ala, ya, tanpa dia ditanya, ya, padahal pertanyaan raja ini kan secara umum, ya, tidak tertuju kepada Imratul Aziz. Tapi jiwanya kemudian bangkit. Duna antus ala, tanpa dia ditanya, ahassat bi annal waqta qad hana an tunazziha Yusuf. Ya. Dia sendiri merasakan bahwasannya inilah saatnya telah tiba untuk bagaimana dia itu mensucikan atau membersihkan nama Nabi Yusuf. Wa an tu'awwidha an tabkiti wijdaniha wa haya'iha wa dhanbiha bishahadatiha al-qati'ah fi haqqih. Dan pada saat itulah yang tepat, an tu'awwidha an tabkiti wijdaniha, untuk dia menggantikan untuk an tabkiti wijdaniha, untuk mempersalahkan dia punya perasaan, ya. Tabkit itu bimana ta'nib, artinya mempersalahkan, ya, perasaannya. Wahayaiha, dan juga rasa malunya, wa dzanbiha,
ya, dan dosanya bisyahadat ya, digantikan dengan kesaksiannya. Arti dia mau menebus semuanya itu dengan kesaksiannya yang pasti fi haqqih tentang hak Nabi Yusuf. Wa khassatan annaha ra'at kalama Yusuf al-munqati'un nadhir min khilali risalatihi ilal malik. Terutama sekali bagaimana dia telah menyaksikan kemuliaan Nabi Yusuf al-munqati'un nadhir, ya. Ra'at kalama Yusuf ini mudhaf ilaih Yusuf. Ya, harusnya kan dia kan musarif Yusufi gitu kan mudhaf ilaih. Nah, maka si al-munqati'un nadhir ini sifatnya. Al-munqati'in nadhir yang tiada bandingannya gitu ya. Bagaimana dia sendiri menyaksikan kemuliaan Nabi Yusuf yang tiada banding min khilali risalatihi ilal malik, dari dia saksikan bagaimana suratnya atau pesannya kepada raja. Pesannya kepada raja sama sekali ya, Zulaikha melihat dia tidak menyinggung tentang dirinya, ya, padahal dirinya yang sumber kesalahannya, tapi Nabi Yusuf menjaga kehormatannya seperti itu. Idlam yu'arrid fiha bit-ta'ni, tatkala bagaimana Nabi Yusuf sama sekali tidak menerangkan ya, dalam pesannya itu bit-ta'ni dengan mengecam fi syakhsiyatihi tentang kepribadian Nabi kepribadian Zulaikha. Wa kana kalamuhu amman wa mughlaqan ya tahta unwan niswatu misal, ya. Bagaimana pesannya Nabi Yusuf itu bersifat umum, wa mughlaq, tertutup di bawah judul tertutup dalam judul yaitu wanita Mesir. Hanya mengatakan wanita Mesir. Wanita Mesir kan umum gitu ya. Jadi bagaimana pesannya Nabi Yusuf begitu mulia, tidak mau mempermalukan ya dirinya. Maka oleh karena itulah Zulaikha ini mengungkapkan kebenaran tersebut. Dia mengakui kesalahannya. Faka'annama hadatsan fijarun fi dakhiliha, seolah-olah terjadi suatu ledakan di dalam hatinya. Faj'atan, ya, seketika itu wasarahat, dan dia langsung berteriak. Nah, dia terus berterus terang. Qalat imra'atul aziz al-ana hasal haqqu. Imra'atul aziz mengatakan, saat inilah kebenaran terungkap. Ana rawattuhu an nafsi, akulah yang merayu dia untuk menundukkan dirinya. Wa innahu laminas shadiqin, sungguhnya dia adalah orang-orang yang jujur. Tsumma wasalat imra'atul aziz kalamaha. Nah, di sini muallif ya, secara memang zahir ayat seperti itu. Ini adalah ucapan dari Imra'atul Aziz, bukan ucapan Nabi Yusuf. Ya, kemudian muallif mengatakan Imra'atul Aziz Zulaikha ini melanjutkan pembicaraannya. Ya, dilanjutkan keterangannya. Ya. Apa? Dzalika liya'lama anni lam akhudhu bil ghaib. Yang demikian itu dia memberikan alasan agar supaya dia mengetahui. Ya. Ya, lama failnya siapa ini? Aidnya kepada siapa? Maksudnya kepada Nabi Yusuf. Ya. Dzalika liya'lama anni lam akhunhu bil ghaib. Yang demikian itu agar supaya dia mengetahui aku tidak mengkhianati ya pada saat dia tidak ada, ya. Bil ghaib gitu ya. Bil ghaib artinya orang tersebut tidak hadir di sini, tidak kelihatan gitu ya. Seperti man khasyar rahmana bil ghaib, itu gitu ya. Bukan, beda dengan kalimat dalam awal surat Al-Baqarah, alladzina yu'minuna bil ghaib. Mereka beriman dengan hal yang gaib, beriman dengan surga, dengan neraka, dengan yaumil hisab, itu yang gaib ya. Kalau ini sama seperti yakhshawna rabbahu bil ghaib, mereka takut kepada Tuhannya bil ghaib, ya, pada saat artinya Tuhan itu tidak terlihat oleh dia, ghaib. Begitu juga nih di sini wa annal liya'lama anni lam akhunhu bil ghaib, agar dia mengetahui bahwasanya aku tidak mengkhianati dia bil ghaib pada saat dia tidak ada di sini. Biasanya kan kalau orang di depan orang yang dia omongin,
biasanya dia tidak akan mengkhianatinya. Tapi kalau orang itu nggak ada kan bisa dia mengkhianatinya, dia ngomong yang kagak-kagak seperti itu. Tapi di sini justru dia katakan dengan sebenarnya. Aku tidak mengkhianatinya bil ghaib pada saat dia nggak ada di sini. Li'anni araftu ba'da hadhil muddah at-tawilah wa ma 'indi min at-tajarub. Ya, karena aku mengetahui ya setelah masa yang panjang ini dan apa yang aku alami sendiri ya dari pengalamanku ya. Wa annallaha la yahdi kaidal kha'inin, dan sesungguhnya Allah tidak akan memberikan hidayah, petunjuk ya, atas tipu daya orang-orang yang berkhianat. Nah, di sini kemudian mu'alif menerangkan ya, ada beda pendapat yang ada seperti tadi kita lihat juga dalam terjemahan Departemen ya Agama seperti itu. Dan banyak orang menafsirkan bahwasanya dzalika liya'lama anni lam aqul bil ghaib, ini ucapan Nabi Yusuf katanya. Fil haqiqati ya, pada kenyataannya binaan ala annal jumlatal mutaqaddimah limra'atil aziz kama yaqtadhihi dhahirul ibadah. Ya, pada hakikatnya berdasarkan bahwasanya kalimat yang sebelumnya ya, yang mendahului kalimat ini dzalika anni kan itu adalah kalimat ucapan imra'atil aziz kama yaqtadhihi dhahirul ayat, sebagaimana yang memang secara zahir ayat itu ya kelihatannya seperti itu ya, zahir ayatnya seperti itu. Fa innahu min ajli i'tirafiha as-sarih, maka sungguhnya Imratul Aziz itu Zulaiha itu oleh karena dengan pengakuannya yang sangat jelas binazahati Yusuf, akan kebersihan Nabi Yusuf, wa ma akhta'athu fi haqqihi, dan apa yang dia lakukan kesalahan tentang haknya Nabi Yusuf, tuqimu dalilain, itu menjelaskan pada dua argumen. Yang pertama, kenapa ini kalimat ini diungkapkan oleh Zulaikha ya. Yang pertama, inna wijdanaha, sungguhnya perasaannya ya, alladzi yahtamilu baqaya alaqatiha bi Yusuf, yang masih mengandung sisa-sisa hubungannya dengan Yusuf. Arti hubungannya bukan hubungan badan ya kan, itu tidak terjadi, tapi hubungan bagaimana dia mencintai Nabi Yusuf. La yasmahu laha an tastura al-haqqa aktsara min hadza. Tidak, perasaannya ini tidak mengizinkannya untuk dia terus menutupi kebenaran yang lebih lama dari ini. Wa an takhuna hadza syab at-tahir fi ghiyabihi, dan ya untuk dia tetap mengkhianati pemuda yang suci ini fi ghiyabihi, pada saat dia nggak ada ya. Dia nggak ada di hadapan raja waktu itu. Nggak mungkin dia akan mengkhianati lagi. Yang kedua, inna min musyahadati durusil mali'ati bil ibari ala murudiz zaman tajallat laha hadhihi haqiqah. Sungguhnya dengan memperhatikan pelajaran-pelajaran yang penuh dengan ibrah. Penuh dengan ibrah artinya ya, pelajaran juga, nasihat juga. Ala murudiz zaman, sepanjang masa tajallat, sepanjang masa itu tajallat laha hadhil haqiqah, menjadi jelas baginya, bagi Zulaikha, tentang kenyataan ini ya, yaitu kenyataan apa? Wahia annallaha yar'as salihin, yaitu bahwasanya Allah akan selalu memelihara orang-orang yang saleh. Wala yuwaffiqu al-kha'inin fi muradihim abadan, dan Allah sama sekali tidak akan memberikan taufik kepada orang-orang yang berkhianat pada tujuan mereka selamanya. Artinya memberikan taufik maksudnya memberikan kemudahan ya. Wa bihadza bada'atil hujubutan qashi'u an 'ainaiha qalilan. Dengan inilah maka hijab mulai lenyap dari pandangannya sedikit demi sedikit ya. Wa talmasu haqiqatal hayat, dan dia mulai menyentuh hakikat kehidupan. Wala siyama fi hazimati 'ishqiha, terutama sekali pada saat artinya cintanya telah kalah gitu.
allati sana'a ghururaha wa syakhsiyataha al-khayaliyah, kecintaan yang membuat keangkuhannya dan kepribadian yang penuh khayalan. Wan fatahat ainaha 'alal waqi'i aktsar, dan terbukalah kedua matanya ya, memandang kenyataan yang lebih banyak lagi. Fala ajaba an ta'tarifa hadzal i'tiraf as-sahih, maka tidak diragukan lagi dia akhirnya mengakui dengan pengakuan yang jelas ini. Akhirnya dia jadi mengungkapkan kebenaran Nabi Yusuf dan kesalahan dirinya. Wa tuwasilu imra'atul aziz al-qaul, dan kemudian Imra'atul Aziz melanjutkan ucapannya. Wa ma ubarri'u nafsi, aku tidak ya menganggap suci diriku. Innan nafsa la ammaratun bisu, sungguhnya jiwa itu selalu memerintahkan untuk keburukan. Illa ma rahima rabbis, kecuali selama Tuhanku masih memberi rahmat. Wa bihifdhihi wa i'anatihi nabqa mahsunin, dan dengan penjagaannya dan bantuannya lah, bantuan Allah, nabqa mahsunin, kita akan tetap terpelihara. Ya, wa ana arju ay yaghfira li rabbi hadzal dzanb, dan aku berharap agar supaya Tuhanku mengampuni aku akan dosa ini. Inna rabbi ghafurur rahim, sungguhnya Tuhanku Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya. Ini ya, memang secara zahir ayat begitu, seperti itu. Dan jelas sekali Nabi Yusuf belum ya, berada di lingkungan raja. Ya, seperti itu. Dan ini semuanya adalah ucapan yang berasal dari Zaid. Ini adalah penyesalan dia setelah melihat bagaimana kejujuran Nabi Yusuf, kebenarannya, bagaimana kemuliaan jiwanya, dan juga akhlaknya yang mulia. Dia akhirnya mengakui kesalahannya dan dia bertobat, seperti itu. Ya, jadi walaupun kelihatan bagaimana di awal-awal ya beliau begitu menggubu-gubu ingin merayu Nabi Yusuf, tapi pada akhirnya beliau bertobat dan mengakui kesalahannya. Bahkan diungkapkan kesalahannya di depan raja, di depan umum gitu. Ini kan artinya biasanya orang malu seperti itu, tapi di sini dia siap berkorban, ya, siap mendapatkan kecapan, ya, dan dia memohon ampun dari Allah. Ini adalah ya, merupakan suatu kehormatan buat orang yang bersalah kalau dia bertobat, mengakui kesalahannya. Ya. Rasulullah mengatakan, at-taibu minadz dzambi kama la dzambal. Orang yang bertobat dari dosa seperti orang yang tidak berdosa, karena Allah Ghafurur Rahim. Inna Rabbi Ghafurur Rahim. Saya pun mengatakan Inna Rabbi Ghafurur Rahim. Nah, di sini muallif menerangkan bagaimana sebagian mufassir menafsirkan lain enggak seperti itu. Qala ba'dul mufassirin innal ayatain al-akhirataini min kalami Yusuf. Sebagian mufassir mengatakan dua ayat terakhir ini adalah ucapan Nabi Yusuf, katanya. Wa qalu innahuma fil haqiqati ta'qib lima qalahu Yusuf li Rasulil Maliki wa ma'nal kalam yakunu hakada. Dan mereka mengatakan, para mufassir ini berpendapat sungguhnya kedua ayat ini pada hakikatnya adalah sebagai ulasan yang dikatakan oleh Nabi Yusuf kepada utusan raja, katanya. Wa ma'nal kalam yakunu hakada. Ya, makna dari kalimat tersebut seperti ini, katanya. Jadi pemahaman dua ayat itu seperti ini, katanya. Idza qultu, idan kali. Idan kalau begitu, qultu, aku katakan, haqiqu an sya'nin niswatil lati qata'na aydiyahunna. Nah, buktikanlah tentang keadaan wanita-wanita yang telah memotong tangan mereka. Famin ajli ayya'lamal maliku aw azizu Misra alladhi huwa waziruhu. Ya, dan maka dengan tujuan agar supaya raja ataupun pembesar Mesir, maksudnya
yang mana dia adalah menterinya, ya, agar supaya dia tahu maksudnya, baik raja atau si menteri tadi, anni lam akhunhu fi ghayabihi, bahwasanya aku tidak pernah mengkhianatinya pada saat dia tidak ada. Wallahu la yahdi kaidal khainin, dan Allah tidak akan memberi hidayat kepada orang-orang yang berkhianat. Kamala ubarri'u nafsi, sebagaimana aku pun tidak membersihkan diriku, arti menganggap suci diriku. Li'anna nafsal ammaratun bisu, karena jiwa itu selalu memerintahkan kepada keburukan, illa ma rahiba rabbi, kecuali selama Tuhanku memberi rahmat. Inna rabbi ghafurur rahim, sungguhnya Tuhanku maha pengampun lagi maha penyayang. Ini penjelasan dari Imam. Jadi penting sekali mengkaitkan pembicaraan sebelumnya, ayat sebelumnya itu penting. Jadi enggak loncat-loncat. Kalau ini penjelasan mu'alif ini, kalau ini dikatakan perkataan Nabi Yusuf, kan Nabi Yusuf masih masih di dalam penjara. Ya. Dan kalimatnya jelas sekali, Nabi Yusuf berpesan agar raja membuka kasusnya. Langsung raja memanggil para wanita Mesir, ya, termasuk ada Zulaikha di sana, langsung diinterogasi mereka. Dan mereka akhirnya, ya, mengakui kesalahan mereka, dan mereka semuanya mengakui kebersihan Nabi Yusuf. Ini jelas sekali. Siyaqul kalam seperti itu. Jelas sekali. Kenapa sebagian mufassir kok mengatakan ini ucapan Nabi Yusuf? Al-zahiru anna ad-dafi'a li hadha tafsir al-mukhalif fi zahir al-ayat. Nampaknya yang mendorong kepada penafsiran seperti ini, maksudnya menafsirkan dua ayat terakhir ini sebagai ucapan Nabi Yusuf, al-mukhalif li zahir, yang mana li zahir al-ayat ini bertentangan dengan zahir ayat, annahu yas'ubu alaihim qabula hadzal miqdar min al-ilmi wal ma'rifah limra'atil aziz. Ya, yaitu kenapa faktor para mufasir enggak mengatakan ini ucapan dari Imra'atul Aziz, tapi ini ucapan Nabi Yusuf. Yaitu faktornya apa yang membuat mereka berpendapat demikian? Karena sulit bagi mereka untuk menerima al-miqdar min al-ilmi wa ma'rifah, bagaimana kok si wanita Al-Aziz tadi, Zulaikha, bisa memiliki ilmu dan pengetahuan, ya, allati taqulu bilahnin mukhlisin, yang mana dia kok bisa mengucapkan dengan nada yang penuh keikhlasan, wa hakin anit tanabbuhi wat taqayyud, dan bagaimana itu menceritakan tentang bagaimana kesadaran dia dan kesadaran dan keinsafan dia. Kok begitu bisa kalimatnya begitu bagus ungkapannya seperti itu. Ini yang mendorong, karena nggak mungkin ini dari Imratul Aziz. Walhal, padahal kata mu'allif, annahu la yab'udu annal insana hina yartasimu fi hayatihi bi sakhratin samma. Pada kenyataannya bahwasanya bukan mustahil, la yab'ud arti tidak jauh. Maksudnya tidak mustahil. Bukan jadi suatu kemustahilan. Annal insana hina yartasimu fi hayatihi bi sakhratin samma. Kalau seorang manusia itu telah tertumpuk dalam kehidupannya dengan batu-batu yang besar, ya, artinya ketika dia terhimpit oleh suatu hal masalah yang besar, tadharu fi nafsihi halatun min at-tayaqqudhi al-maqrun bil ihsasi bidzanbi wal khajar. Maka ketika dia tertekan begitu kerasnya, maka akan timbul di dalam dirinya suatu kondisi kesadaran. Ya, dia baru merasakan, dia baru sadar. Al-makrun bil ihsan bidzanbi, yang diikuti dengan perasaan berdosa wal khajal dan malu. Khassatan annahu law luhidha anna al-hazimata fil ushqil al-majazi yajurru al-insan ila tariqil ushqil haqiqi ushqullah. Sebagaimana juga terutama sekali dapat diperhatikan, ya, dapat diamati bahwasanya kekalahan dalam percintaan yang metafora, al-majazi, ya,
yang penuh hayalan itu yajurul insan ila tariqil usyqil haqiqi, itu mendorong manusia untuk menempuh jalan kecintaan yang hakiki, yaitu kecintaan kepada Allah. Bita'biri ilmin nafsil mu'asir. Mu'alif pun menguatkan dengan ungkapan ilmu kejiwaan masa kini, ya. Inna tilkal muyulan nafsiyah al-makbutah yahsulu fiha halatun ila tas'id. Ya, sungguhnya kecondongan kejiwaan tadi yang tertekan, al-makbutah ya, al-mahbus sama. Yahsulu fiha halatun tas'id, akan timbul padanya itu kondisi ya, ketika tertekan dia mulai meningkat. Wa badalan min tarashiha, dan bukannya dia tertekan kemudian hancur, talashiha itu hancur. Wa zawaluha, bukan dia sirna, fa innaha tatajalla bi syaklin alin, maka kemudian dia menjelma dalam bentuk yang tinggi, yang mulia. Jadi nggak selalu orang itu ketika tertekan hancur kemudian luruh, nggak bisa bangkit lagi. Tapi ada sebagian orang ya, ketika dia tertekan justru dia sadar, akhirnya dia bangkit menjadi baik seperti itu. Thumma inna qisman min ar-riwayat allati tashrahu hal imra'atil aziz fi as-sinin al-akhirah min hayatiha dalilun ala hadha at-tayaqquz wal intibah ya Allah. Kemudian sebagian dari riwayat juga yang menjelaskan tentang kondisi Imratul Aziz ini, ya. Istri Al-Aziz ini fi sinin al-akhirah, dalam tahun-tahun terakhirnya dari kehidupannya, dalilun ala tayaqqudhi wal intibah. Ini menunjukkan bagaimana dia sudah sadar dan insaf gitu ya. Jadi pada akhir hayatnya dia menyesali perbuatannya, ya, menyesali kesalahannya dan mengakui kebersihan Nabi Yusuf. Wa ba'da hadza kullihi, setelah semua ini, farabtu hatainil ayataini bi Yusufi ba'idun. Dengan semua penjelasan ini, maka mengkaitkan dua ayat tadi dengan Nabi Yusuf itu jauh sekali, ya. Itu memaksakan namanya, ya. Secara kalimat saja sudah berurutan, secara ibarat penjelasan itu lurus dan lancar begitu ya. Tapi kalau dikaitkan ke Nabi Yusuf ini aneh gitu. Ya, terlalu jauh maksudnya. Ba'idun. Wa huwa khilafudz zahir, itu bertentangan dengan zahir ayat. Bihaitsu la yansajimu ma'ayir al-adabiyah lil asbabil atiyah. Di mana itu semuanya ya tidak sejalan dengan timbangan secara sastra, ya. Itu sama sekali nggak masuk, ya, timbangan secara sastra, secara keluasan bahasa pembicaraan, kelancaran ucapan penjelasan nggak sejalan. Ya, ini mu'alif menerangkan ya, sebab-sebabnya kenapa itu nggak sesuai dengan timbangan dan penilaian secara kaidah sastra. Yang pertama, sebabnya adalah kalimat dzalika. Kalimat dzalika alladzi dzukira fi bidayatil ayah ya bi'unwani dzikril illah. Kalimat dzalika di sini yang disebutkan di awal ayat itu dengan topik yaitu untuk menyebutkan alasan. Kenapa alasan? Ya, Dzulaiha mengatakan demikian, ya, mengatakan apa tadi? Al-ana hasal haqqu ana rawattuhu an nafsi wa innahu la minas shadiqin. Kenapa beliau mengatakan seperti itu? Karena zalika gitu. Ini zalika di sini sebagai ilahnya, sebagai alasannya. Zalika yang demikian itu ay illatul kalam al-mutaqaddim, alasan dari ucapan saya sebelum ini, alladzi lam yakun siwa kalam imra'atil aziz fasad. Yang ini tentunya ucapan sebelumnya ini adalah ucapan imra'atil aziz. Yang sebelumnya kan pengakuan dari imra'atil aziz. Nah, zalika ini adalah menerangkan tentang alasan dari ucapan si imra'atil aziz. Jadi ini lam yakun siwa kalam imra'atil aziz fahasad. Itu tidak lain adalah ucapan dari imra'atil aziz.
Jadi kalimat dzalika ini menunjukkan hal tersebut. Warabtu hadha tadlil bi kalami Yusuf al-warid fil ayat as-sabiqah amrun ajib. Dan mengkaitkan hadza tadlil, atau tadlil maksudnya lampiran ini atau kutipan ini. Mengaitkan kutipan ini dengan ucapan Nabi Yusuf yang datang sebelumnya, yang jauh sebelumnya, itu amrun ajib. Itu suatu perkara yang aneh gitu. Jadi begitu ya. Jadi dalam memahami ayat, jangan loncat terlalu jauh ke belakang sebelum ya, kalimat-kalimat yang terdekat dengannya dulu yang difahami seperti itu. Jadi kalau kalimat yang dekat sudah menjelaskan hal tersebut, nggak mungkin kalimat yang jauh ya itu bertentangan lagi dengan yang dekat ini seperti itu. Yang kedua, idza kanat hatani al-ayatani bayanan li kalami Yusuf, fasayabdu bainahuma naw'un min at-tanaqud. Kalau kedua ayat ini ayat terakhir tadi, ya, dzalika anni lam akhunhu tadi, itu adalah ucapan Nabi Yusuf, maka akan nampak di antara kedua ucapan tersebut suatu kontradiksi. Ya, at-tanaqud wa at-tadad. Fa min jihatin yaqul, dari satu sisi dia mengatakan inni lam akhunhu bil ghaib. Ya. Sungguhnya aku tidak mengkhianatinya ya pada saat dia tidak ada. Wa marratan yaqul wa ma ubarri'u nafsi, dan di kali yang lain dia mengatakan aku tidak menganggap suci diriku. Inna nafsal ammaratun bisu. Ya, wa hadzal kalam la yaquluhu illa man ya'thuru aw yazillu walau yasira. Ini ucapan tidak dikatakan kecuali oleh orang yang pernah tergelincir atau yazillu tergelincir itu terjatuh walau yasiran walau sedikit. Ya, artinya maksudnya ucapan ini kan berarti wa ma'ubariu nafsi, artinya dia ini pernah melakukan kesalahan seperti itu. Ya, ucapan saya sih enggak suci diri saya gitu, tidak mensucikan diri saya gitu. Maksudnya ya berarti dia ada pernah kesalahan. Fi hin anna Yusuf lam yasdur minhu al-zalal. Sementara Nabi Yusuf tidak pernah timbul darinya satu kesalahan, ya, ketergelinciran seperti itu. Wa thalitsan, argumen ketiga. Idza kana maqsuduhu ay ya'rifa aziz Misr. Kalau memang tujuannya ya dzalika dzalika anni lam akhunhu bil ghaib, di sini dikatakan itu maksudnya adalah Aziz Misra. Kalau maksudnya adalah agar supaya Aziz Misra itu mengetahui annahu bariun, bahwasanya dia itu orang yang bersih. Bahwa minal bidayati ba'da syahadati syahid, maka sebenarnya Aziz Misra itu dari awalnya setelah ada kesaksian yang menyaksikan pada waktu itu, arafal waqi, Al-Aziz itu bukan Imra'ah ya. Al-Aziz itu sudah tahu tentang kenyataan tersebut. Walaupun ini nggak perlu lagi dia itu mengatakan Nabi Yusuf ini ingin membersihkan dirinya, padahal memang kalau Al-Aziz memang sudah tahu dari awal Nabi Yusuf bersih. Walidzalika qala limra'atihi, oleh karena itu Al-Aziz berkata kepada istrinya, istaghfiri li dzambiki. Kan di ayat sebelumnya kan dulu ya, sudah mengatakan demikian, ya. Tuannya itu sudah mengatakan kepada istrinya, istaghfiri li dzambiki. Minta ampunlah atas dosamu, ya. Sudah tahu yang bersalah adalah istrinya, bukan Nabi Yusuf. Nabi Yusuf dia udah tahu bersih. Wa idza kana maqsuduhu annahu lam yakhun lil malik. Kalau maksudnya adalah agar supaya maksudnya Nabi Yusuf tidak mengkhianati raja. Wala alaqata lil malik bihadzal amr. Raja kan nggak ada hubungan dengan ini. Wa tawassul ila tafsirihim hadza bi hujjati anna al khiyanata limra'atil aziz khiyanatun lil malik al jabbar. Ya, dan menghubungkan ya wa tawassul ila tafsirihim hadza, tafsir mereka ini dengan dalil katanya, oh ini kan mengkhianati raja berarti. Karena dengan dalil khianat kepada wanita
menteri ini, istri menteri itu juga mengkhianat kepada raja yang besar itu. Fahuwa hujjatun wahiyah. Kata mu'allif, ini hujjah yang sumir, yang nggak bisa diterima ya, kama yabdu. Khassatan anna hasyiatal qasar la yaktirithuna bimithli hadhil masail, terutama sekali ya lingkungan istana itu nggak memperdulikan dengan masalah-masalah ini ya. Wa khulasatul qaul, ringkas katanya ya, ringkasan dari penjelasan ini, inna hadzal irtibat fil ayati yadul ala anna jami'a ma warada fi siyaq min kalam imra'atil aziz, bahwasanya semua yang ada di dalam siakul kalam tadi itu adalah semuanya ucapan imra'atul aziz ya, allatin tabahat, yang mana dia sudah bangkit ya, wa tayaqatsat, dan sudah sadar, wa atarafat, dan telah mengakui bihadhil haqiqah, tentang kenyataan ini. Jadi dia sudah mengakui kesalahannya seperti itu. Terakhir nih buhusun. Buhusun ya masih panjang. Ini sudah ya, mendekati jam 7. Kita tutup saja di sini. Nanti di dalam buhusun insya Allah kita bahas, dan kalau kita mau diskusikan di pertemuan yang akan datang hari Senin insya Allah. Kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. ربنا انفعنا بما علمتنا، رب علمنا الذي ينفعنا، رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا، مع أهل الكتب أنثى وذكر، رب وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرم، وارزق الكل حلالا دائما وأخل أتقياء علما، نهضى بالخير ونكفى كل شر. ربنا أصلح لنا كل الشؤون وأقر بالرضا منك العيون، وقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون، واغفر استر أنت أكرم من ستر، وصلاة الله تغشى المصطفى من الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس الشفاء، وعلى الآل الكرام الشرفاء، وعلى الصحب المصابيح الغرر. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك، ولا تولنا وليا سواك، ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. وحسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم. الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.